Pria itu hanya melihat ke bak air di rumahnya. Tapi tak disangka dia melihat permaisuri dari zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Dan saat ini, permaisuri sedang berdoa di depan cermin perunggu. Berharap dapat menyelesaikan masalah kelaparan dan kehausan rakyat di kota. Sebaiknya sekarang dia bisa diberikan sedikit makanan dan minuman. Untuk mengatasi masalah mendesak ini. Karena bak air pria itu dapat terhubung dengan cermin perunggu pusaka milik permaisuri kuno. Keinginan permaisuri dengan cepat tersampaikan kepada pria itu. Jadi, dia segera pergi ke supermarket, membeli mie instan dalam jumlah besar, dan mengirimkannya kepada permaisuri. Tapi tak disangka, para jenderal melihatnya, menganggap semua itu adalah asinan, yang tidak bisa dimakan. Mendengar itu, permaisuri segera menyalakan kompor, memasukkan bumbu dan sosis secara asal-asalan. Setelah aromanya menyebar, permaisuri langsung mengambil semangkuk, dan melahapnya. Sungguh, makanan lezat di dunia. Yang mulia, perhatikan penampilan Anda. Kalian melihat aku kenapa? Cepat ambil mie-nya. Apa kalian mau aku yang mengambilkannya untuk kalian? Mendengar itu, para jenderal juga mencoba mengambil semangkuk dan mencicipinya. Mereka terkejut menemukan ada aroma daging di dalamnya. Ternyata enak, meskipun perut mereka sekarang sudah kenyang. Tetapi masalah kekurangan air yang parah di kota adalah hal yang paling penting. Agar rakyat memiliki air minum, permaisuri segera pergi ke depan cermin perunggu, memohon pria itu untuk membantunya menyelesaikan masalah air. Dan pria itu juga tidak ragu-ragu, langsung memasukkan pipa air ke dalam bak air. Melihat air menyembur tanpa henti, permaisuri juga tidak sungkan, memanggil penduduk kota, untuk mengambil air minum. Dewa, air kita sudah cukup. Ember air penduduk sudah penuh. Mengambilnya sepanjang hari, seluruh istana sudah penuh dengan air. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari penduduk selama 2 bulan. Kau berhutang 9 juta. Hei, aku tidak peduli kau halusinasi atau apa. Total hari ini aku menghabiskan 9 juta untuk air. Kau ganti rugi aku. Kata-kata dewa aneh sekali. Hamba juga tidak mengerti, tapi dewa sepertinya menyebutkan 7 juta. Mungkinkah yang dia inginkan adalah uang? Pasti begitu. Dewa telah membantu kita dalam hal yang begitu besar. Sedikit emas dan perak apa artinya? Aku melihat hantu. Hei, kalian ini siapa? Dewa, hamba adalah Xin Yi, permaisuri negara Yun. Sen Xin Yi. Barusan, kalung yang hamba berikan kepada dewa memang tidak berharga, tapi nilainya 1000 tael. Tidak tahu dewa, apakah Anda puas? Kau bilang kalung ini bernilai 10.000 tael? Sen Yi, tunggu dulu. Aku harus tenang. Ini barang antik lebih dari 1000 tahun. Di zaman kuno, bisa ditukar dengan 1000 tael emas, yaitu 7 miliar. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Sen Yi, kalung yang kau berikan, aku sangat puas. Ada kebutuhan lain, katakan saja. Dewa akan membantumu. Hebat, yang mulia, pasti ketulusan Anda telah menyentuh dewa, jadi dia akan memenuhi semua permintaan kita. Dewa, saat ini masalah kekeringan hamba telah teratasi. Tapi istana kami masih kekurangan sedikit bahan makanan. Tidak tahu dewa, bisa memberi kami sedikit bahan makanan? Bahan makanan? Itu makanan, kan? Tidak bisa beli ikan sturgeon, teripang, maka daging ikan. Bukan masalah besar, kan? Hamba tidak berani menginginkan hal-hal itu. Hanya minta sedikit bahan makanan yang bisa mengenyangkan perut. Sudah cukup. Memberimu bahan makanan boleh saja. Tapi kau harus membayar di muka. Dewa ini, kenapa begitu materialistis? Emas asli. Tak disangka, bak air besarku ini benar-benar bisa terhubung dengan zaman kuno. Sen Xin Yi, tunggu saja. Dewa ini akan mencarikan bahan makanan untukmu.
Yang mulia, ini makanan. Tapi makanan ini, kok aneh sekali? Makanan yang diberikan dewa, meskipun aneh, tidak aneh. Yang mulia, biar hamba yang coba. Benda ini, tidak tahu apakah bisa dimakan atau tidak. Tidak apa-apa, dia adalah seorang dewa. Aku percaya padanya. Yang mulia, ada apa denganmu? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Hamba sudah bilang ini tidak bisa dimakan. Enak sekali. Dewa, aku ingin lagi. Tenang, cukup untukmu. Sekarang aku akan membeli seluruh supermarket terbesar untukmu. Terima kasih, Dewa. Coba lihat. Yang mulia, batas waktu 3 hari telah tiba. Apakah Anda sudah memikirkan strategi bantuan bencana? Jika masih belum ada, maka sesuai perjanjian, Anda harus menyerahkan tahta kepada putri ketiga yang terkenal bijaksana. Kalian benar-benar tidak sabar. Sayangnya, akan mengecewakan kalian. Aku sudah punya strategi. Yang mulia, katakanlah. Strategiku sangat sederhana. Hanya 4 kata. Dengan pekerjaan, dibayar, makanan. Ide yang bagus. Beri para korban pekerjaan untuk ditukar dengan makanan. Ini memecahkan masalah para korban yang kelaparan dan membantu pengadilan membangun proyek. Sungguh strategi yang bagus. Mengapa aku tidak memikirkannya? Bagaimana manusia biasa sepertimu bisa menandingi seorang dewa? Perdana Menteri Zhang, bagaimana pendapatmu tentang strategiku? Bagaimana? Bagaimana dia bisa memikirkan strategi sehebat itu? Perdana Menteri Zhang, Anda belum menjawab pertanyaanku. Strategi yang mulia. Sangat bagus. Lalu bagaimana dengan adik ketiga? Apakah Anda punya cara lain? Adikku, tidak ada strategi yang lebih baik. Kalau begitu lain kali, berhentilah menggonggong di depanku. Tunggu dulu. Strategimu memang bagus. Tapi sayang sekali. Itu hanya istana di angkasa. Karena yang mulia, Anda tidak punya makanan. Benar, kakak. Lumbung Kementerian Dalam Negeri kosong. Jutaan korban. Tidak mungkin. Perut kosong. Dan bekerja untuk pengadilan. Para korban itu sangat menyedihkan. Mereka tidak hanya tidak memiliki makanan, tetapi juga dipaksa untuk bekerja. Apakah Anda ingin mengubur dinasti Li kita? Siapa bilang aku tidak punya makanan? Makananku sedang dalam perjalanan ke ibu kota. Apa ini? Apa ini? Baiklah. Bisakah ini dimakan? Makanan apa ini? Mengapa terlihat aneh? Yang mulia, meskipun para korban itu adalah rakyat jelata, mereka bahkan memakan akar dan kulit pohon juga. Tapi pengadilan kita tidak bisa memperlakukan mereka seperti itu. Bagaimana menurutmu? Aku bekerja keras untuk mendapatkan makanan untukmu. Tidak bisa dimakan. Seseorang bawakan panci besar ke sini. Harum sekali. Harum apanya? Jelas sangat gelap. Ini adalah dewa yang mengajariku cara memasak. Tidak hanya sederhana, rasanya juga yang terbaik. Kalian manusia biasa tidak mengerti apresiasi itu wajar. Sungguh, makanan lezat duniawi. Yang mulia, perhatikan penampilanmu. Makanan desa seperti itu belum pernah kulihat. Aku sulit menelannya. Aku tidak takut desa. Aku makan dulu. Ada apa dengannya? Mungkinkah dia mati karena keracunan? Sudah kubilang, ini tidak bisa dimakan. Kalian semua percaya sekarang. Enak sekali. Aku mau tambah semangkuk lagi. Tidak.
Aku ingin 10 mangkuk lagi. Hentikan. Jumlah makanan ini adalah yang aku siapkan untuk para korban bencana. Masing-masing dari kalian hanya mendapat 1 mangkuk. Yang mulia, makanan selezat ini, Anda yakin ingin memberikannya kepada para korban bencana? Jenderal Lei, perhatikan sikapmu. Kanselir, benar-benar sangat lezat. Benda ini, benar-benar selezat itu. Saudari ketiga, jika kau tidak percaya, cobalah sendiri dan kau akan tahu. Ini sungguh makanan yang lezat. Kanselir, bagaimana kalau Anda juga mencobanya? Bagaimana kalau juga mencobanya? Kanselir Zhang, bagaimana? Ini adalah makanan yang aku sumbangkan untuk para korban bencana. Yang mulia, hamba belum pernah mendengar Anda membeli makanan di luar. Mungkinkah ini makanan yang jatuh dari langit, diberikan oleh seorang dewa? Memang, jatuh dari langit. Pengawal, bersihkan dapur. Kanselir Zhang, sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Karena yang mulia telah menyelesaikan masalah makanan, jadi hamba tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lalu bagaimana denganmu, saudari ketiga? Hamba juga tidak punya masalah. Karena tidak ada masalah, maka sidang dibubarkan. Tunggu. Kanselir Zhang, apalagi yang kau inginkan? Yang mulia, Anda baru saja mengatakan, makanan itu diberikan oleh seorang dewa. Jadi bolehkah aku bertanya, dewa ini sekarang ada di mana? Ini. Mengapa kau menanyakan ini? Yang mulia, Anda juga tahu. Negara Yun saat ini dilanda bencana alam terus-menerus, sangat membutuhkan orang-orang berbakat. Karena dewa ini dapat menciptakan makanan selezat ini, sudah pasti dia adalah orang yang sangat berbakat. Mengapa tidak memanggilnya ke negara Yun, agar dia dapat mengabdi kepada negara Yun? Yang mulia, Perdana Menteri benar. Jabatan penasihat negara saat ini masih kosong. Orang yang begitu berbakat, jika tidak kita gunakan, tetapi malah pergi ke negara musuh, maka kita akan menghadapi bencana besar. Benar, yang mulia. Sekarang, di mana dewa ini berada? Anda harus memanggilnya, agar kita dapat bertemu. Yang mulia, mereka benar. Jika kita tidak dapat memanfaatkannya. Tetapi dewa itu ada di dalam cermin perunggu Huan Fang. Aku juga tidak tahu, harus mencarinya kemana. Dewa, dewa, apakah kau di sana? Jika kau di sana, bisakah kau muncul dan bertemu denganku? Lao Zhou. Kita telah berpindah dunia.